Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan gua di sini, Dadang Rahmat di Dadang Ira Channel. Baik teman-teman semua, di sini seperti biasa cukup sibuk. Kita lagi proses untuk mempersiapkan anak-anak ikan cupang yang usianya sudah 2 bulan setengah teman-teman. Agak lumayan acak-acakan ya teman-teman ya, maklum karena baru beres kita potong-potong botolan-botolan air mineral ya. Kita prepare untuk persiapan ikan-ikan cupang yang dari lumpukan-lumpukan. Beberapa kita akan sortir dan kita akan masukkan ke botolan-botolan untuk kita grooming ya teman-teman ya. Dan beberapa emberan-emberan seperti kayak gini nih, emberan-emberan kayak gini nih. Ini ada beberapa botol yang udah kita potong ya. Nah, ini oke. Yuk kita kepo dulu, kita cek-cek dulu. Nah, di sini ada beberapa juga dari lumpukan yang udah naik ember-ember ya. Udah kita sortir. Nah, cek-cek dulu ya. Oke. Nah, tuh, teman-teman, ini usianya 2 bulan setengah ya, 2 bulan setengah. Nah, memang udah ada yang duluan nih. Gua masukin ke dalam ember ya. Udah beberapa ekor yang udah gua masukin ke dalam ember-ember ini. Sini ada jenis FCCP juga teman-teman ya. Kita pakai media ember untuk pembesaran, untuk memaksimalkan ikan cupang itu agar nantinya itu lebih size-nya lebih maksimal ya, lebih maksimal, lebih besar dan proses mutasinya lebih cepat. Oke, yuk kita cek dulu. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di layar kaca, pantengin video ini sampai selesai. Kolam-kolam terpal ini nih kita pakai, tekniknya kita pakai media kolam terpal teman-teman ya, ukuran 1 meter ke 1,20 meter. Oke, kita bahas di sini dulu ya. Ini gue tunjukin ya kalian ikan cupang rawatan gua usia 2 bulan setengah, kurang lebih di 2 bulan setengah. Ini 20 Agustus 2020 ya, Nemo multicolor, jenisnya Nemo multicolor. Sedikit gua akan review sebentar, oke. Jadi di sini itu ini satu lubukan ini kurang lebih total ada sekitar, coba kalian ada yang bisa ngitung nggak nih? Luar biasa banyak ikan kemudahan nih dari semua segala proses yang kita lakukan. Ini satu indukan, jenisnya itu Nemo Galaxy Multicolor ya. Dan ini baru pecah warna teman-teman ya. Jadi ini jumlah total kurang lebih ada di 500 ekor teman-teman. Dan itu lebih teman-teman ya. Udah gua sortir sebelumnya. Waktu kita nguras teman-teman ya, kita hitung di usia 1 bulan setengah kita sekaligus nguras, kita hitung ada sekitar 510-an ekor teman-teman lah, 500 kurang lebihnya ya. Dan ini alhamdulillah ini sebagai pencapaian yang luar biasa menurut gua ya. Jujur dari proses awal kita belajar budidaya dan kita belajar breeding, ini titik dimana gua bisa jumlah banyak ya untuk ngebreed ikan cupang ya jenis multicolor. Teknik untuk breednya itu, teknik ngebreednya ini kita langsung di media kolam. Jadi kita nggak pakai lagi di media-media kecil, wadah-wadah box kecil gitu. Jadi langsung pure kita langsung main di media kolam untuk sistem breedingnya teman-teman. Masuk ke pembahasan utama ya teman-teman ya. Rencananya nih kita masukkan ke dalam botolan-botolan untuk kita grooming dan beberapa sortiran-sortiran yang menurut gua kategori grade A ya. Kita akan masukkan ke dalam botolan-botolan yang tadi kita udah persiapkan. Tadi kita udah potong-potong terlebih dahulu ya. Prepare, kita persiapkan. Nah, di sini teman-teman berkerumunnya luar biasa nih. Banyak, di yang satunya lagi juga lumayan banyak nih. Jumlah kurang lebih ada 400-an ekor. Ini jenisnya koi ya. Ada koi, kita cross breed nih, koi sama Nemo. Nah, sebenarnya harus mulai dikuras ya teman-teman ya. Tapi nantilah sekalian kita sortir
Nah, tapi sebelumnya teman-teman, untuk tahap proses penyortiran itu gua nggak akan langsung masukin ke botol ya. Kita akan step awal, kita akan sortir terlebih dahulu untuk memisahkan antara female dan male-nya teman-teman, antara jantan dan betinanya. Panennya sistemnya sortir, jadi nggak semua kita angkat semua masukin ke botolan. Waduh, repot dong ya, repot, kebayang dong 500 ekor ya, kita harus mempersiapkan botolan 500, luar biasa. Segitu banyaknya gitu ya. Tapi enggak, kita akan sortir, pisahkan terlebih dahulu untuk jantan dan betinanya, barulah kita akan sortir untuk yang benar-benar potensi teman-teman. Dalam artian potensi itu yang benar-benar grade ya teman-teman, ya udah enak dilihat lah, dari segi warnanya udah mulai enak, baru kita dimasukin ke dalam botol-botol ataupun emberan. Nah, pertanyaannya banyak mungkin dari teman-teman yang bertanya, nge-DM ya di WhatsApp juga banyak yang bertanya, "Bang, berapa bulan sih kalau ikan cupang itu mulai disortir masuk ke dalam botol?" Nah, gua akan jawab di sini. Jadi teman-teman, beberapa breeder mungkin banyak dari usia ya, dari size-nya juga. Ada yang dari 2,5 bulan, ada yang dari 3 bulan, itu tergantung teman-teman. Kalau gua sendiri sih beracuan kepada dari visual aja teman-teman ya. Kalau memang sekiranya ini warnanya itu udah mulai pecah teman-teman, udah mulai notol, udah mulai naik mutasi, ya mungkin itu menurut gue itu layak, udah mulai waktunya kita masukin ke dalam botol, kita mulai angkat ya teman-teman ya, kita sortir. Dan memang usia 2,5 bulan itu menurut gue sih ideal teman-teman ya. Di usia 2,5 bulan itu warna-warnanya itu udah mulai pecah. Ini alhamdulillah teman-teman ya, hampir 95% pecah warna teman-teman, pecah warna. Dan akan zoom out ya, bisa kalian lihat ya, ini persentase basgelnya hanya sedikit teman-teman ya. Jadi 95% ini menurut gue ini luar biasa teman-teman ya, kebanggaan sendiri menikmati sebuah proses ya, proses. Nah ini nih tuh yang basgel. Tapi menurut gue aja ini yang potensi basgelnya juga udah mulai pecah tuh, yang kalian bisa lihat ya, basgel. Jadi berawalnya dari burayak itu dia basgel dulu, baru ke selo, dari selo nanti naik mutasi warna, totol, bintik-bintik warna ya teman-teman. Oke, gua bahas selanjutnya teman-teman ya. Nah, banyak juga yang bertanya nih, "Bang, gimana caranya untuk mempercepat pecah warna itu ya?" Ada cara dan teknik khusus ya teman-teman ya, untuk bagaimana si burayak ikan cupang itu dari basgel itu ya, dari basgel itu dia pecah warna itu. Salah satunya di sini gua nggak akan tutup-tutupi untuk kalian semua ya, karena di sini kita sama-sama bareng-bareng, kita belajar, kita sharing ya teman-teman ya. Nah, kita pakainya adalah dari pakan teman-teman. Pertama dari faktor pakan teman-teman, dan dari seberapa seringnya kalian kuras untuk lubukan ikan cupang ini teman-teman ya. Di sini mungkin lebih berasa gua pakai dan gua terapin ini pakai si cacing sutra, kita campur dengan spirulina teman-teman ya. Kita campur dengan spirulina, kita rendam dengan spirulina beberapa menit, baru kita kasih makan. Nah itu teman-teman tipsnya ya dari gua ya, untuk kalian ya. Jadi sebelum kita kasih makan, untuk pakai pakan cacing sutra, casut ya, kalian terlebih dahulu si cacing sutra itu kasih spirulina bentuk tablet atau serbuk, Kang, bebas teman-teman ya. Mau spirulina bentuk tablet, mau spirulina bentuk serbuk juga boleh. Nantinya si cacing sutra itu kita masukkan ke dalam wadah, kita masukin spirulinanya, dilarutkan ya, si cacingnya itu rendam dalam cairan spirulina. Dan alhamdulillah seperti yang kalian lihat di sini, cupang-cupang rawatan ikan gua ini semua hampir 95% pecah warna teman-teman. Oke, itu mungkin tipsnya sedikit ya ke kalian, bisa kalian coba. Oke, kita lanjut ya. Cupang itu nggak ini ya, nggak instan ya teman-teman ya. Ada waktu, proses waktu, tenaga, biaya yang dikeluarkan untuk bisa bagaimana
bisa menghasilkan cupang-cupang yang kategori multicolor ya teman-teman ya. Di sini kita juga harus memang pinter-pinter analisa, pinter-pinter mencari pakan terbaik untuk ikan cupang ini, untuk perawatan juga teman-teman ya. Itu salah satu untuk memaksimalkan proses. Masya Allah, hasil juga akan lebih maksimal teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya, banyak mungkin yang bertanya juga di kolom komentar ya. Oke, jadi teman-teman ya, di usia 2 bulan setengah ini harus mulai sortir, pisahkan antara jantan dan betinanya, dan kita mulai sortir dari potensi warna teman-teman. Kita pilih warna-warna yang akan menjadi potensi grade ya teman, yang bagus, mood kalian bagus secara visual, secara warna coraknya itu mulai enak lah gitu ya. Gak ada patokan harus yang mana gitu, yang penting menurut kalian enak, menurut kalian yang akan menjadi sesuatu yang bisa berpotensi bagus, itu bisa kalian ambil, masukin. Kita proses treatment grooming teman-teman ya, itu salah satunya juga. Dan mungkin ketika di usia tersebut ikan cupang itu akan memperlihatkan insting hewaninya dari ikan cupang tersebut ya. Seperti ikan cupang itu dia akan memperlihatkan keterkaitan terhadap lawan jenis teman-teman. Jadi sama, ikan cupang juga dia akan tertarik terhadap lawan pasangannya seperti male kan, karena di salah satu lubukan ini udah memang masih campur teman-teman antara male dan female-nya. Jadi untuk itu kita harus pisahkan, karena dikhawatirkan akan kawin muda teman-teman di sini. Jadi bertelur di sini, ataupun bisa jadi buang telur di sini. Ya percuma kan ya teman-teman, nggak akan menetas gitu ya teman-teman, karena akan dimakan. Untuk menjaga hal tersebut, dan si ikan cupang jantan itu mulai saling serang teman-teman ya, dia berantem ya, dia mulai memperlihatkan perilaku dia terhadap lawannya teman-teman, terhadap jantan dan jantannya teman-teman ya. Nah itu dikhawatirkan juga dia akan potensinya sobek teman-teman ya, sobek di ekor dorsal itu ya, rusak. Jadi itu ya teman-teman, menjaga agar si ikan cupang itu tidak rusak ya teman-teman ya, karena proses perkelahian. Tapi tentunya nggak semua teman-teman ya, nggak semua tapi ada beberapa mungkin dari segi size dia lebih memperlihatkan karakter dari si jantannya itu, dia wah mentalnya bagus. Nah, oke, seperti apa sih Kang yang layak atau kita sortir? Nah, mungkin gua akan ambil sampel teman-teman. Kita akan ambil sampel beberapa Kang ya. Nah, menurut gua ini bener-bener layak nih untuk kita sortir teman-teman ya, karena ini udah hampir 50% nih, udah enak, udah noto warnanya di ekor, di badan udah mulai ini, dan kita proses maksimalkan. Itu dia tadi di botolan grooming ataupun di emberan teman-teman ya, kita akan proses lebih memaksimalkan. Seperti ini nih contohnya, seperti ini. Bahagianya menikmati proses sampai ikan cupangnya seperti ini. Oke, tetap semangat, tetap berusaha, riset, analisa, jangan mudah menyerah, karena kegagalan itu sebuah kunci dari kesuksesan teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton, dan terima kasih sudah setia dan mendukung Dadang Era Channel. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang teman-teman ya. Nantikan video selanjutnya, kita akan bikin proses untuk sortir teman-teman ya. Tetap dukung dan support Dadang Era Channel ya, agar gua semangat lagi untuk memberikan video-video tips bermanfaat untuk kalian semua tentang seputar ikan cupang teman-teman ya. Ya gitu aja teman-teman ya, akhir kata dari gua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.